muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fiqhun nikah yang pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan ahkamul khitbah. Itu berkaitan dengan aturan meminang seorang wanita. Pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas berkaitan dengan hukum pernikahan, kemudian juga bagaimana memilih kriteria seorang wanita untuk dijadikan istri. Maka pada kesempatan ini kita bahas berkaitan dengan khitbah, bagaimana aturan meminang seorang wanita. Di sini beliau jelaskan atau muallif dalam kitab Fiqhul Muyassar, beliau mengatakan al-khitbatu ya izharur raghbah fi zawaj bi imra'atin muayyanatin wa i'lam waliyiha bidzalik. Maksud khitbah kata beliau di sini adalah yaitu menampakkan keinginan terhadap seorang wanita tertentu dan mengabarkan kepada walinya tentang keinginan itu. Jadi ada dua hal di sini, yaitu memunculkan atau menampakkan bahwasanya dia ingin menikahi tentang seorang wanita, wanita tertentu, dan perihal tersebut dikabarkan kepada walinya. Ini berkaitan dengan khitbah. Kemudian beliau mengatakan, wa min ahkamil khitbah wa adabiha, khitbah itu ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya. Yang pertama, beliau mengatakan takhrumu khitbatul muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan wa 'alima ats-tsani bi ijabati al-awwal. Beliau mengatakan adab yang pertama ketika meminang seorang wanita yaitu pastikan bahwasanya wanita tersebut belum dipinang oleh orang lain atau belum dikhitbah oleh orang lain. Karena di sini beliau mengatakan tidak boleh seorang lelaki itu mengkhitbah atau meminang wanita yang telah dikhitbah oleh lelaki lain. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ini dasarnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtibur rajul ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang lelaki itu tidak boleh menkhitbah wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya sampai dia menikah atau dia meninggalkannya. Wa dzalika ma fi taqaddum lil khitbati min al ifsad 'ala al awwal wa iqa'il adawah. Beliau mengatakan penjelasan di sini kenapa dilarang, karena kalau terjadi yang demikian maka ini bisa merusak khitbah yang telah terjadi pertama kali dan akan muncul namanya permusuhan. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini berasaskan ukhuwah. Jadi selalu memandang ada namanya maslahat dan namanya mudarat. Dan di maslahat yang paling dikedepankan oleh agama kita itu adalah ukhuwah Islamiyah. Oleh karenanya kalau kita lihat larangan-larangan atau persyaratan-persyaratan yang dilakukan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu mengkerucutkan kepada tujuan yang awal, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kita dilarang hasad, kita dilarang dengki, kita dilarang menyakiti orang lain. Apapun itu semua tujuannya kembali kepada persatuan. Dan salah satu yang merusak persatuan atau merusak ukhuwah Islamiyah yaitu ketika seorang dia mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah oleh orang lain. Maka ini dilarang oleh syariat kita. Misalnya ada seorang dia sudah mengkhitbah seorang wanita, kemudian kita masuk tengah, maka ini bahaya. Ini bisa memudaratkan khitbah tersebut. Khitbah yang pertama bisa batal. Bisa jadi mungkin yang datang khitbah yang kedua ini orang yang lebih tampan atau orang yang lebih kaya, maka wanita pun terpengaruh. Akhirnya dia tiba-tiba menolak khitbah yang pertama padahal dia sudah terima, akhirnya dia beralih pindah ke khitbah yang kedua. Maka ini suatu hal yang kurang baik, memudaratkan. Yang pertama kata muallif di sini, ini akan merusak khitbah yang pertama
Yang kedua, maka akan muncul namanya permusuhan. Dan ini sangat dijauhi oleh syariat kita. Syariat ingin kaum muslimin itu bersatu dengan dalam namanya ukhuwah Islamiyah. Adanya khidbah di atas khidbah saudaranya, maka ini bisa memunculkan permusuhan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua kata beliau di sini, yahrumut tasrih bi khidbatil mu'tadda ba'in. Kata beliau, haram hukumnya khidbah wanita yang ditalak bain dengan tasrih, dengan kalimat yang jelas. Jadi sebelum saya masuk sini, kita wanita itu ketika ditalak sama istrinya ada dua hal, ada namanya mu'taddah yang bain, ada yang masih raj'i. Raj'i itu misalnya talak satu, kemudian ditalak sama suaminya seorang wanita, kan ada masa iddah tuh, selama tiga haid. Maka wanita yang dalam masa iddah ditolak raj'i, ini tidak boleh dikhidbah. Kenapa? Karena ini wanita masih dalam kekuasaan suaminya. Mau talak, mau khidbah secara jelas atau mau khidbah secara kinayah atau cuma sindiran-sindiran, ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ini wanita masih dalam kekuasaan suaminya. Buktinya apa? Kalau suaminya pengen balik, bisa langsung. Iya kan? Kalau seorang wanita ditalak misalnya sama suaminya, masih talak satu, itu ada namanya masa iddah, namanya tiga haid. Nah, wanita dalam masalah tiga haid ini, dalam masa iddahnya masih dalam pihak suami. Artinya dia masih berstatus sebagai istri suaminya. Buktinya apa? Seorang suami masih boleh, masih harus menafkahi dia dan seterusnya. Dan kalau dia mau kembali, tinggal kembali. Itu semua berada di kekuasaan suaminya. Maka wanita seperti ini dalam talak roja'i namanya, ini tidak boleh dikhidbah oleh seorang. Karena sekali lagi dia masih dalam kekuasaan suaminya dan dia masih berstatus sebagai istri suaminya. Kemudian yang kedua ada namanya talak bain. Talak bain. Talak bain itu yaitu seorang wanita yang sudah ditalak dan keluar dari masa iddah roja'i. Dan keluar dari masa iddah roja'i. Misalnya ditalak satu. Kemudian di masa iddah itu selama 3 haid suaminya enggak balik, enggak rujuk. Iya kan? Keluarlah dia wanita ini, maka ini namanya disebut talak bain. Ada namanya bain sugro. Bain juga ada dua, namanya bain sugro dan bain kubro. Bain kubro maksudnya adalah ketika sudah ditalak 3. Talak yang ketiga. Talak 1, talak 2, talak ketiga. Nah, itu namanya ada masa iddah tuh, 3 haid tuh. Nah, ketika wanita di masa talak bain kubro yang ketiga ini, dia tidak boleh dipinang, tidak boleh dikhitbah. Boleh dikhitbah tapi dengan cara sindiran. Saya baca dulu teksnya. Beliau mengatakan, yahrumut tasrih bi khitbatil mu'tadal ba'in. Tidak boleh atau haram hukumnya untuk mengkhitbah wanita dalam keadaan talak ba'in, dalam masa iddah ba'in. Liqauli ta'ala, dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian untuk mengkhitbah seorang wanita dengan cara sindiran. Maksudnya di sini wanita yang dalam masa iddah bain. Fayajuzu lahu ta'rid. Maka dari sini dipahami, kata Allah mengatakan boleh, tidak mengapa bagian untuk mengkhitbah dengan cara kiasan, dengan cara sindiran. Maka kata mu'alif di sini boleh kita melamar seorang wanita yang dalam talak bain dengan cara sindiran, dengan cara sindiran. Ka'an yaqul waditu an yassirallahu li imra'atan salihah. Seperti kita tahu ada wanita mungkin dia habis diceraikan suaminya dan dia di dalam talak bain, tunggu dalam masa iddah. Kita datang ke rumahnya, kemudian kita mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku dengan seorang wanita soleha. Jadi tidak langsung, tapi dia pakai secara sindiran. Tidak langsung mengatakan saya mau pinang enggak. Tapi dia ngomong-ngomong aja sama walinya mungkin, mudah-mudahan saya dapat wanita yang soleha. Yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Atau dia mengatakan misalnya ini uridu zawaj. Saya ini pengen nikah. Datang ke rumah wanita yang dalam talak bain, dalam masa iddah, kemudian lagi ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, mungkin walinya, dia mengatakan, "Pak, saya ini pengen nikah." Tapi dia tidak langsung tunjuk kepada wanita yang tadi. Dia cuma mengatakan,
dengan kata-kata sindiran. Fanafyul haraj 'anil mu'arrid bil khitbati yadullu ala adami jawazi tasrih. Tadi ayat tadi mengatakan bahwasanya boleh kita mengkhitbah dengan cara sindiran, ini menunjukkan tidak boleh kita berkhitbah wanita bain dengan langsung, dengan jelas. Kenapa? Kata beliau faqad yahmiluhal hirsu 'ala zawaj 'ala al-ikhbari bin qida'i iddatiha qabla inqida'iha. Karena yang begini bisa membuat seorang wanita itu terpengaruh. Kan masa iddah kan 3 haid. Ketika mungkin dalam masa waktu tersebut masih 2 haid, tiba-tiba ada seorang lelaki mengkhitbah, ganteng, tampan, kaya mungkin. Ketika dilamar secara jelas-jelas, saya mau menikahi engkau, saya mau melamar. Bisa jadi ini wanita tergoda. Tergodanya gimana? Dia akan bilang sama suaminya, sama orang tuanya atau sama wanita yang bilang, iddah saya sudah habis. Karena dia keburu-buru pengen nikah sebelum lelaki ini mungkin apa namanya berbalik pikiran, nggak jadi khitbah. Bisa jadi wanita ini dia terpengaruh, akhirnya dia mengatakan iddah saya sudah habis. Padahal iddahnya masih ada. Ini hikmah kata beliau, kenapa tidak boleh seorang wanita atau seorang lelaki mengkhitbah wanita yang masa iddah dengan terang-terangan. Wa amal mutadda raja'iyah fayahrum hatta ta'rid. Adapun wanita yang dalam masa iddah raja'iyah itu maksudnya tadi talak 1 atau talak 2. Maka ini hukumnya haram. Mau sindiran, mau secara jelas. Li'annaha fi hukmiz zawjat. Karena wanita-wanita seperti ini dihukumi masih dalam status seorang istri oleh suaminya. Jadi kesimpulannya gini. Wanita yang diceraikan oleh suaminya itu kan ada 2 berarti. 2 jenis. Ada namanya talak raj'i, ada namanya talak bain. Talak raj'i itu talak 1 dan talak 2. Jadi talak 1 kalau ditalak, misalnya seorang lelaki mengatakan saya ceraikan engkau, maka di situ ada masa iddah namanya 3 haid. 3 haid. Ini masa namanya talak raj'i. Dalam masa ini suami boleh langsung rujuk. Boleh rujuk. Kalau sudah keluar dari masa ini, kalau suaminya pengen kembali kepada suami istrinya baru berarti harus akad baru. Karena sudah keluar dari masa raj'i. Demikian juga talak yang kedua. Talak 1 misalnya seorang diceraikan istrinya, dia balik rujuk. Kemudian bulan depan dia cerai lagi. Bulan depan dia ceraikan lagi istrinya. Berarti sudah berapa talak? Talak 2. Nah, dalam masa ini juga wanita tidak boleh dikhitbah. Tidak boleh dikhitbah wanita seperti ini. Kenapa? Karena wanita ini statusnya masih status istrinya suaminya. Tidak boleh dilamar. Kapan boleh dilamar? Kalau misalnya dia keluar dari talak yang 2 ini selesai masa iddahnya. Boleh lelaki datang langsung lamar karena dia sudah keluar dari masa iddah dan ternyata suaminya tidak rujuk. Nah, ada namanya talak 3. Talak 1, talak 2, ternyata talak 2 dia balik lagi suaminya. Ada namanya talak 3, ini talak terakhir. Maka ketika jatuh talak yang ketiga sudah langsung putus pernikahan. Ini suami tidak punya hak lagi kepada istrinya. Kalau mau nikah lagi, mau rujuk lagi, berat syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairah. Ini si wanita ini harus nikah dulu sama orang lain. Nikah dulu sama orang lain. Terus kalau dia cerai, baru boleh kau nikahi wanita ini. Makanya hati-hati Pak dengan masalah cerai. Saya ulang, wanita yang sudah ditalak 3, ketika jatuh talak yang ketiga, maka wanita ini sudah terputus pernikahannya. Dia bukan statusnya istrinya suaminya lagi. Kapan suaminya ini pengen nikah lagi sama istrinya, maka dia tunggu sampai istrinya ini nikah dulu sama orang lain, dia cerai, baru suaminya boleh nikah lagi sama dia. Syaratnya wanita ini harus nikah dulu. Nah, wanita yang dia talak 3 dalam masa iddah, tadi saya katakan kan berarti dia sudah terlepas dari pernikahannya. Nah, wanita ini tidak boleh dilamar. Tidak boleh dilamar secara langsung. Misalnya kita tahu nih ada seorang wanita dicerai talak 3 sama suaminya. Dan mungkin kita tertarik sama dia, maka nggak boleh langsung kita datang ke sana, kita nyatakan saya pengen lamar engkau wahai wanita. Nggak boleh secara terang-terangan. Bolehnya seperti apa? Kita datang ke rumahnya, kita mengatakan ya Allah mudah-mudahan saya dinikahin sama seorang wanita soleha. Sindiran. Atau kita datang ke orang tua, ya Allah saya pengen nikah lagi. Nah, seperti ini boleh. Seperti ini boleh dalam syariat. Yang tidak boleh adalah kita langsung tunjuk
mengatakan saya mau nikahi engkau ini tidak boleh. Kenapa tadi? Alasannya karena ini bisa bahaya. Bisa jadi istrinya atau wanita ini tidak kuat. Gara-gara ada seorang wanita ganteng, tampan, kaya atau yang lainnya melamar dia, akhirnya dia buru-buru melepaskan iddahnya padahal iddahnya belum selesai. Jadi kalau mau melamar wanita yang dalam masa iddah bain, lamar dengan sindiran, jangan secara terang-terangan. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, adab khitbah. Man istusyira fi khatibin aw makhtubatin wajaba alaihi an yadhkur ma fihima min mahasin wa masawi wa la yakunu dhalika min al-ghibah bal min an-nasiha al-muraghab fiha syar'an. Kata beliau, kalau kita diminta oleh seorang tentang info calon suami atau calon istri, misalnya ada teman kita datang, ada seorang wanita datang kepada kita mungkin sama walinya, dia tanya sama teman kita ini lelaki ini gimana, apa akhlaknya? Dia mau melamar saya. Atau sebaliknya, kita pun diminta info tentang seorang wanita, kata beliau, maka kita harus jujur. Kita harus jujur. Kita harus sebut kebaikan-kebaikannya, kita juga harus sebut keburukannya. Ini yang jadi masalah biasanya kalau kita ditanyain tentang teman kita, biasanya kita jawabnya apa? Yang baik-baik. Ini baik, baik, baik. Kata beliau ini bukan hal yang bukan apa namanya bukan nasihat. Nasihat itu maksudnya iradatul khair. Apa berkeinginan kebaikan. Kalau kita hanya sebutkan kebaikan-kebaikannya, ini nanti bisa jadi mudarat buat sang wanita. Sebaliknya kalau sang wanita nanya atau sang lelaki nanya tentang wanita yang kita tahu kenal, kita pun harus jawab sejujur-jujurnya. Kebaikannya begini, tapi dia begini, tapi dia begini. Contohnya misalnya ada teman kita, lelaki, mungkin ngelamar tetangga kita yang wanita, kemudian tetangga wanita itu nanya kita, ini si fulan gimana? Kita bilang, ya dia baik, rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia kalau bayar utang susah. Jujur aja. Dan ulama di sini mengatakan itu bukan ghibah. Kan ghibah kan kita nggak boleh ceritain orang kan keburukan orang. Tapi kalau dalam masalah seperti ini bukan ghibah. Karena ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Contohnya seperti ini, kemudian contohnya seperti kita lapor ke polisi kan. Misalnya kita dizalimi sama orang, kita ditipu, kita lapor polisi, Pak, oh ini orang ini begini-begini. Ini kan ceritakan keburukan, tapi ini bukan namanya ghibah. Demikian juga hal tadi, kalau ada orang minta info tentang seorang kepada kita, dan kita kenal memang orang itu, maka kita harus jawab sejujur-jujurnya. Jawab kebaikannya dan jawab juga keburukan. Taruhlah kita posisikan diri kita seperti dia coba. Misalnya kita lagi butuh info tentang seorang, kita kan butuh info sedetail-detailnya. Kita posisikan seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian adab yang berikutnya, al-khitbatu mujarradu wa'nin bizawaj. Kata beliau khitbah itu hanya janji menikah. Hanya janji menikah. Wa ibda'ur raqbah fihi, dan mengungkapkan keinginan menikah terhadap seseorang wanita. Walaysat zawaj, dan khitbah itu bukan pernikahan. Khitbah itu bukan pernikahan. Lidza yabqa kullu minal khatib wal makhtuba ajnabiyyan anil akhar. Akhirnya beliau mengatakan, kalau khitbah itu bukan pernikahan, khitbah itu hanya janji nikah, kata dia, kalau gitu statusnya masih ajnabi. Statusnya masih orang lain. Allahu ta'ala, beliau sepertinya ingin menyinggung yang namanya apa? Prewedding. Biasanya kan kalau orang sudah tunangan, sudah meminang, seakan-akan itu sudah suami istri sah. Bahkan ada yang sampai foto-fotoan, pegang-pegang tangan, bahkan ada yang sampai liburan bareng-bareng. Seperti beliau ingin menyinggung itu. Wallahu ta'ala, mungkin di Saudi sudah ada zaman itu. Kalau di kita ini hal yang lumrah, hal yang lazim. Makanya beliau mengatakan, seorang kalau mengkhitbah seorang wanita, ini statusnya masih orang lain, belum mahram. Maka tidak boleh berinteraksi seperti layaknya seorang suami istri. Ini diantara adab-adab dalam berkhitbah. Saya ulang yang pertama tadi, tidak boleh mengkhitbah seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudara kita, seperti bay. Kita juga tidak boleh membeli di atas pembelian saudara kita. Demikian juga khitbah. Kita tidak boleh mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh lelaki yang lain. Kemudian yang kedua,
Kita tidak boleh mengkhitbah wanita yang dalam masa bain dengan jelas, dengan sharih. Tapi kita cukup mengisyaratkan. Cukup isyaratkan. Tapi kalau yang roja'i, yang talak satu atau talak dua, maka hukumnya haram. Hukumnya haram karena sang wanita itu masih dalam status istri sang suami. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang minta info tentang kepada kita tentang sang calon yang ingin meminang dia atau meminang seorang wanita, maka kita harus jawab jujur. Kita jawab kebaikan-kebaikannya, kita juga jawab keburukannya. Kemudian yang keempat, khidbah itu hanya janji menikah, hanya janji menikah dan itu bukan akad nikah. Oleh karenanya khidbah ketika seorang sudah mengkhidbah seorang wanita, maka dia tetap masih statusnya orang lain. Dia belum menjadi status suami istri, maka tidak boleh melakukan hal-hal layaknya seorang suami istri. Allahu taala alam. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya beliau membahas tentang hukmun nadhar ilal makhtubah. Itu hukum melihat wanita yang dikhidbah. Ini pembahasan ini biasanya di Indonesia kurang. Karena biasanya kita sudah saling lihat biasanya di Indonesia. Tapi kalau di misalnya kalau di Indonesia itu bisa di pondok-pondok pesantren, ta'aruf ini pembahasan ini dibahas. Beliau mengatakan gini, "Man arada an yakhtiba imra'atan yusra wa yusannu lahu an-nadhar ila ma yadhhar minha ada." Beliau mengatakan barang siapa yang ingin mengkhidbah seorang wanita, maka disunahkan bagi dia untuk melihat calonnya, dan beliau mengatakan ma yadhhar minha ada. Yang dilihat itu apa? Yang biasa wanita itu terlihat di rumahnya secara kebiasaan. Kawajahiha, seperti melihat wajahnya, wa kaffaiha, melihat apa? Tangannya, wa qadamaiha, atau kakinya. Sebagian ulama ketika membahas tentang nazar macam-macam pendapat. Pendapat pertama, mereka hanya mengatakan yang boleh dilihat cuman wajah aja, wajah saja. Pendapat yang lain mengatakan boleh melihat hal-hal yang biasa terlihat wanita tersebut di rumahnya. Misalnya kita punya saudara wanita, kita lihat saudara kita ya begitu bajunya, misalnya pakai baju biasa, rambutnya. Berarti yang terlihat itu kepalanya, rambutnya, lehernya, wajahnya, tangannya dan kakinya. Tangannya itu kata para ulama sampai telapaknya ini, kemudian kakinya di bawah mata kaki. Kemudian kita boleh lihat kepalanya, kita boleh lihat rambutnya, kita boleh lihat lehernya, lihat wajahnya. Karena mereka berdalil dengan anti hadis yang kita sebutkan. Ada pendapat ketiga, pendapat yang ekstrim, yaitu pendapat Ibnu Hazm. Dia mengatakan boleh lihat semuanya. Boleh lihat semuanya kecuali farjan, kecuali dua lubang. Tapi pendapat ini kata para ulama pendapat yang nyeleneh, maksudnya apa? Tidak benar. Tapi yang kuat tadi dua pendapat, hanya melihat wajah atau melihat hal-hal yang biasa terlihat oleh orang rumahnya. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam pendapat kedua, yaitu kita boleh melihat tangannya, boleh melihat kakinya, boleh melihat rambutnya, lehernya dan wajahnya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepada engkau. Ini di antara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai istri. Jadi nikahnya tanpa apa? Tanpa wali. Kalau selain Nabi tidak boleh. Wasaidan nadhar ilaiha wa sawwabahu thumma ta'taha ra'sahu. Maka Nabi pun mulai melihat wanita tersebut dari atas sampai bawah. Dilihat ke atas, kemudian beliau turunkan sampai ke bawah, kemudian beliau tundukkan pandangannya. Ini dari di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seorang mau menikah sama wanita, maka boleh bagi dia untuk melihat wanita sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat ke di atas sampai bawah. Dalam terusan hadis ini ternyata Nabi tidak tertarik. Nabi tidak tertarik. Maka ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, kalau kau tidak tertarik, nikahkan saya sama dia. Nikahkan saya sama dia. Antum mungkin pernah dengar hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan, kau punya apa? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa.
Coba pulang cari apa yang ada di rumahmu. Dia cari, ternyata nggak dapat apa-apa. Dia balik lagi, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa. Maka Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari lagi, siapa tahu ada cincin dari besi apa kek yang bisa dijadiin mahar. Dia pulang lagi, nggak dapat apa-apa. Saking miskinnya. Kemarin kita sebutkan ada sahabat yang nikah ngasih apa? Kebun. Tapi dalam satu sisi ada yang nikah nggak punya mahar sama sekali. Kemudian di akhirnya mengatakan, ya Rasulullah saya cuma punya ini, saya punya sarung. Saya mau jadikan mahar sarung ini. Kata Nabi, kalau kau jadikan ini mahar, jadi sarung ini mahar, kau kasih ke wanita itu, terus kau pakai apa? Udah nggak ada lagi. Saking miskin. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kau punya hafalan Quran? Ada punya hafalan Quran tidak? Kata dia, ada. Kalau gitu saya nikahkan engkau dengan hafalan nikah, dengan hafalan tersebut. Maka dia pun jadikan hafalannya itu sebagai mahar nikah bagi wanita tersebut. Sebagian orang salah paham dengan hadis ini. Akhirnya muncul fenomena mahar nikah apa? Baca Al-Quran. Yang biasanya itu baca surat Ar-Rahman. Kata para ulama, bukan bacaannya yang sebagai mahar. Yang jadi mahar apa? Kita ngajarin wanita, istri kita itu, apa yang kita hafalkan sampai dia bisa. Itu maharnya. Jadi maharnya bukan bacaan Al-Quran. Misalnya kita punya bacaan surat Al-Baqarah misalnya. Tatkala kita jadikan itu mahar sebagai pernikahan, maka tugas kita adalah mengajarkan sang istri ini untuk bisa baca Al-Baqarah atau bisa menghafal Al-Baqarah. Itu maksudnya. Jadi bukan dibacakan ketika di pernikahan kemudian selesai. Enggak begitu maksudnya. Itu salah pemahaman. Tapi ini tersebar di masyarakat kita. Jadi intinya di sini dalil saya ingin menyebutkan Nabi tadi ketika ada seorang wanita yang menawarkan dirinya, Nabi lihat dari atas sampai bawah. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Tiba-tiba ada seorang datang pada Nabi kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya habis menikahi seorang wanita Ansar." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada dia, "Anadharta ilaiha?" Kau udah nikahi dia, apa kau sudah lihat? Bisa jadi mungkin ketemu walinya langsung akad. Maka Nabi tanya, apa kau sudah lihat wanitanya? Kata dia, "La, saya belum lihat." Maka kata Nabi, "Fadhhab fanzur ilaihi." Pergi sana lihat dulu wanitanya. Fa inna fi ayunil ansar syai'an. Karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Sebagian ulama mengatakan matanya itu yang biru, ada yang mengatakan matanya kecil, macam-macam lah. Intinya Nabi arahkan, coba lihat dulu. Jangan sampai ada sesuatu akhirnya kau tidak suka. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya kalau orang mau khidbah wanita, mau nikahi seorang wanita, maka boleh bagi dia untuk melihat. Artinya Nabi tadi suruh, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergi kau dan lihat wanita tersebut. Kemudian juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata," kalau kalian ingin mengkhitbah seorang wanita, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maka kalau bisa kau lihat wanita tersebut. Maka kata Nabi, kalau kau ingin mengkhitbah seorang wanita, maka kalau kau mampu, kau lihat wanita tersebut sehingga kau bisa keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Lakukanlah kalau bisa lihat. Maka ketika Jabir dengan hal tersebut, Jabir cerita, "Khatibtu imra'atan." Saya pun pernah mengkhitbah seorang wanita. Fakuntu atakhabba'u laha. Maka saya pun ngintip-ngintip wanita tersebut. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiyah. Sampai saya melihat ada sesuatu yang buat saya tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Fatazawwajtuha, maka saya pun menikahi wanita tersebut. Ikhwan, ini dalil para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seorang tuh kalau benar-benar dia ingin menikahi seorang wanita, boleh dia lihat wanita itu diam-diam. Boleh dia lihat wanita itu diam-diam, tapi dengan catatan harus serius pengen benar-benar menikahi wanita tersebut. Kalau cuma lihat itu namanya ngintip. Tapi Jabir mengatakan, saya waktu itu sudah khidbah tapi saya belum lihat mungkin. Jadi saya ngintip-ngintip kata Jabir. Maka ketika saya melihat saya langsung jadi yakin, langsung saya pun menikahi wanita
tersebut. Maka dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya kita boleh melihat wanita wa in lam ta'lam, meskipun wanita itu tidak tahu. Tapi itu melihatnya kalau sudah benar-benar kita itu tahap akhir menikah apa? Nadhar itu. Nadhar itu tahap terakhir. Kemudian beliau mengatakan wal hikmatu min dzalik, hikmah untuk melihat calon anna nadhar ada lidhuhutiha fi nafsiha. Karena dengan melihat itu maka wanita tersebut bisa masuk ke hati seorang. Wa min thamma ada lil ulfa wal mahabba wa dawamil mawaddah bainahuma. Kemudian kalau sudah lihat maka tadi itu bisa masuk ke hati seorang, maka akan timbul kecintaan, timbul kasih sayang. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khataba imra'atan undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena Nabi pernah bersabda kepada Mughirah ketika Mughirah ini mengkhidbah seorang wanita, maka Nabi pun mengatakan kepada Mughirah, undur ilaiha, lihat wanita tersebut. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena dengan melihat maka itu bisa melanggengkan pernikahan kalian berdua. Antakuna bainakumal mahabbatu wal ittifaq. Karena saling lihat itu akan timbul kecintaan dan timbul kecocokan di antara seorang lelaki dan seorang istri. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan adab-adab an-nadhar. Sebenarnya ini kurang lengkap. Ada tadi saya dapat pembahasan dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang tahap-tahap kalau orang mau nadhar. Karena jadi masalah sebagian orang itu dia nadhar itu udah kayak beli mobil. Jalan keliling tidak tiap nikah, dia mungkin milih-milih begitulah. Padahal nadhar itu tahap akhir. Tahap akhir mungkin dia sudah dapat info wanitanya seperti ini. Barulah kalau dia keinginan baru dia lihat wanita tersebut. Apalagi kasihan kalau wanita bercadar, mungkin tidak biasa dilihat oleh lelaki biasa. Ada orang yang kerjanya begitu. Sampai disebut biasanya dapat kunyah Abu Nadhar. Abu Nadhar. Karena saking sering melihatnya wanita. Ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau seorang pengen nadhar, maka hal yang pertama beliau sebutkan yang pertama itu an yakuna bila khalwah. Enggak boleh berdua-duaan. Enggak boleh berdua-duaan. Maka tatkala dia mau nadhar seorang wanita, harus ada yang dampingin. Harus ada yang dampingin, mungkin walinya atau yang lainnya. Intinya harus ada yang dampingin. Karena Nabi pernah mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaitan. Tidaklah seorang lelaki dan wanita itu kumpul berdua-duaan kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan an yakuna bila syahwatin. Tidak boleh ketika nadhar itu dengan syahwat. Fa in nadhara li syahwatin fa innahu yahrum. Kalau tiba-tiba dia ngelihat kemudian muncul syahwat, maka ini haram kata beliau. Li'anna al-maqsud bin nadhar al-isti'lam lal istimta'. Karena tujuan untuk melihat calon itu untuk cari info, untuk nanya-nanya, melihat kondisi fisik dia, bukan untuk berlezat-lezatan, bukan untuk berlezat-lezatan. Jadi Ibnu Utsaimin ketika beliau bahas ini, beliau mengatakan kelezatan ketika memandang wanita itu ada dua. Ini yang haram. Yang pertama, taladzuz tamattu. Itu berlezat-lezatan tapi tidak sampai muncul syahwat. Contohnya apa? Misalnya dia ajak ngobrol, tiba-tiba nyaman. Kata beliau ini juga sudah tidak boleh. Misalnya dia, kamu umurnya berapa? Sukanya apa? Kalau sudah nyaman satu sama lain, kata beliau ini sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Bayangkan sampai sedetail itu mereka, apalagi kalau berdua-duaan. Kemudian yang kedua, taladzus syahwah. Taladzus syahwah maksudnya ketika ngobrol muncul syahwat. Tiba-tiba muncul syahwat. Kalau yang pertama tadi belum muncul syahwat. Yang pertama tadi cuma rasa apa? Nyaman. Itu sudah tidak boleh. Yang kedua, muncul syahwat. Maka kata Syekh Utsaimin, ini sudah tidak boleh juga, haram. Sebatas kita nanya, kalau sudah muncul perkara itu sudah berhenti. Langsung berhenti. Ikhwan, kalau orang menikah di awalnya baik itu insya Allah kelanjutannya berkah. Tapi kalau di awal-awal sudah ada pelanggaran-pelanggaran, biasanya nanti banyak masalah di tengah-tengah pernikahan atau yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, kalau kita lihat kemudian tunduk, kurang puas, lihat lagi boleh. Lihat lagi boleh. Boleh mengulang-ulang lihat kepada calon istri. Tapi tadi dengan syarat tidak boleh sampai menimbulkan syahwat.
Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan an yagrib ala dhanhi al-ijabah. Kalau ketika dia ingin menadhur seorang wanita, dia harus punya prasangka bahwasanya kalau dia lamar pasti diterima. Kalau dia lamar pasti diterima. Apa faedahnya kalau kita ngelihat-ngelihat wanita tapi tidak diterima? Kata Ibnu Utsaimin, ini pembahasan tentang yang benar-benar dia lihat wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kan boleh melihat wanita secara diam-diam, tapi itu dengan syarat tadi ketat. Kita harus benar-benar ingin menikahi wanita tersebut. Tapi kalau kita tidak ingin menikahi dia atau cuma coba-coba, itu dilarang. Apalagi sampai kita yakin maksudnya kalau kita lamar wanita ini kita tidak terima, maka nggak boleh kita lihat wanita tersebut, tidak boleh nazar. Kemudian selanjutnya an yanzur ila ma yadhhar ghaliban, yaitu melihat yang terlihat biasanya di rumahnya. Yang dilihat apa tadi? Wajah, rambut, leher juga boleh, kemudian tangan, kemudian sama kaki, di bawah mata kaki itu boleh. Kemudian selanjutnya an yakuna aziman alal khitbah. Nah ini, kalau sudah melihat atau sebelum melihat harus bertekad benar-benar saya pengen nikahi wanita tersebut. Artinya kata beliau, melihat ini tahap akhir. Ketika kita sudah tahu infonya begini 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 begini, nah yang memastikan itu apa? Lihat. Jadi bukan coba-coba, bukan ngelihat-ngelihat, ngelihat satu, ngelihat dua, ngelihat enggak. Tapi tahapan proses dulu sebelumnya, baru khitbah, baru apa namanya, nazar itu di tahap akhir. Jadi tidak boleh nyoba-nyoba, tidak boleh ngelihat-ngelihat kayak beli mobil. Syekh Utsaimin mengatakan ada orang beli mobil, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Jangan seperti itu kata dia. Tapi ini pernikahan, kita harus benar-benar azam ingin menikahi wanita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir beliau mengatakan wa yukhatibu bihil mar'a, ini berkaitan dengan sang wanita, alla tadhhar mutabarrijah au mutatayyibah muktahila au ma asbaha dzalik min tajmil. Ketika sang wanita pengen dilihat sama calon suaminya, maka sang wanita enggak boleh bersolek. Enggak boleh bersolek, apa boleh make up ya? Enggak boleh pakai make up, enggak boleh pakai parfum, enggak boleh pakai celak. Udah biasa-biasa aja. Tadi biasa-biasa aja. Utsaimin jelaskan kenapa? Karena dikhawatirkan ketika nazar cantik, setelah menikah make upnya habis jadi jelek, nanti suaminya pusing. Kok bisa begini? Padahal waktu nazar beda loh. Waktu nazar beda. Itu satu. Yang kedua kata beliau, wanita itu bersolek, bermake up dan seterusnya itu tujuannya buat istimta, buat suaminya untuk apa namanya? Buat suaminya lah. Sedangkan ini bukan suaminya, belum jadi suaminya. Maka tidak boleh. Tapi yang tujuan yang paling penting tadi beliau mengatakan itu tadi. Kata Ibnu Utsaimin, dikhawatirkan suaminya nanti kalau sudah menikah ternyata beda dengan ketika wanita dilamar dengan ketika sudah jadi istri. Beliau jelaskan betapa banyak orang, memang wanita kalau belum jadi istri itu biasanya dihiasi sama setan, kata beliau. Kemudian beliau jelaskan betapa banyak kita lihat ada orang itu suaminya cantik, tapi kalau ngelihat istri orang jelek tapi jadi cantik. Kenapa? Karena itu bukan istrinya. Dan memang dihiasi sama setan. Dan beliau jelaskan betapa banyak kita dapati ada orang selingkuh ternyata selingkuhannya itu jelek banget. Bahkan istrinya lebih cantik jauh daripada selingkuhannya. Kenapa? Karena memang setan menghiasi. Nah, seperti ini tadi kata kalau ketika nazar, dikhawatirkan kalau dia pakai make up, pakai apa namanya, parfum-parfum, ditambah lagi setan menghiasi, maka ketika nazar lihatnya cantik. Tapi tatkala nanti sudah menikah, udah biasa-biasa aja, loh kok begini? Kan bahaya. Bisa jadi nanti suaminya menyesal, akhirnya timbul masalah-masalah di belakangnya. Inilah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan adab-adab nazar dan adab-adab khitbah yang kalau kita lihat memang syariat kita ini terlalu lengkap. Yang sampai sedetail-detail itu pun dibahas. Enggak ada agama agama lain yang bisa seperti ini. Enggak ada. Yang bisa seperti ini hanya agama Islam. Maka kita patut bangga, kita harus senang dengan beragama-agama Islam ini. Wallahu taala yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya ini murni dari kebodohan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.